Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Siti Ani Murtisari, NPM 1940102006, Nirma NPM 1940102038, Suskia NPM 1940102043, Valentina Nanggo NPM 1940102040 dan Tanjung Sunarto Jati dengan NPM 1940102037. Di sini kami akan menjelaskan tentang filum Arthropoda crustacea. Ciri-ciri arthropoda dan definisi crustacea akan dijelaskan oleh saya, Siti Ani Murtisari. Klasifikasi crustacea bagian Entomostraca atau udang tingkat rendah akan dijelaskan oleh Valentina Nanggo. Klasifikasi crustacea bagian Malacostraca atau udang tingkat tinggi akan dijelaskan oleh Suskia. Struktur tubuh crustacea dan sistem organ bagian pencernaan akan dijelaskan oleh Tanjung Sunarto Jati. Sistem organ bagian sistem saraf, peredaran darah, sistem pernapasan, dan alat reproduksi akan dijelaskan oleh Nirma. Serta yang terakhir, peran crustacea bagi kehidupan manusia akan dijelaskan oleh Siti Ani Murtisari. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri filum arthropoda. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuhnya bersegmen-segmen atau berruas-ruas. Yang kedua, memiliki eksoskeleton keras. Ketiga, kakinya berbuku-buku. Keempat, tubuh terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Kelima, umumnya mengalami metamorfosis. Keenam, tubuh terbungkus kutikula sebagai kerangka luar yang terbuat dari zat protein dan zat kitin. Yang ketujuh, sifat hidup arthropoda adalah parasit, heteropotik, dan hidup dengan bebas. Yang selanjutnya yaitu memiliki alat pernapasan trakea, insang, dan paru-paru, berproduksi secara seksual dan aseksual, dan arthropoda hidup di air tawar, darat, laut, dan udara. Definisi crustacea. Crustacea merupakan hewan akuatik yang hidup di air tawar maupun air laut. Tubuhnya terdiri dari dua bagian yaitu kepala dan dada yang menyatu disebut cephalothorax, serta bagian belakang. Cephalothorax dilindungi oleh kulit yang keras yang disebut carapax. Crustacea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini termasuk hewan terkenal seperti lobster, kepiting, udang, dan teritip. Klasifikasi Crustacea. 1. Entomostraca atau udang tingkat rendah. Kelompok Entomostraca umumnya merupakan penyusun zooplankton, adalah melayang-layang di dalam air dan merupakan makanan ikan. Adapun pembagian ordo yang termasuk Entomostraca yaitu Branchiopoda, Ostrocoda, Copepoda, Cirripedia. 1. Branchiopoda, contohnya seperti Daphnia pulex dan Asellus aquaticus. Hewan ini sering disebut kutu air dan merupakan penyusun zooplankton. 2. Ostracoda, contohnya seperti Cypris candida, Chardona cuburdana. Hewan ini merupakan hewan yang hidup di air tawar dan laut sebagai plankton, tubuh kecil, dan dapat bergerak dengan antena. 3. Copepoda, contoh Argulus indicus, Cyclops. Hewan ini hidup di air laut dan air tawar
dan merupakan plankton dan parasit. 4. Cirripedia, contohnya seperti lepas atau bernakel Sacculina. Cirripedia ada yang bersifat parasit dan cara hidupnya yang beragam yang terdapat pada dasar kapal seperti bernakel. Lanjutan klasifikasi krustasea. 2. Malacostraca, udang tingkat tinggi. Hewan ini kebanyakan hidup di laut, ada juga yang di air tawar. Tubuhnya terdiri atas cephalothorax, yaitu kepala dan dada yang bersatu serta perut. Malacostraca ini dibagi menjadi 3 ardo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, Decapoda. Isopoda, tubuh pipi dorsiventral berkaki 5, contoh Onychus ocellus, kutu perahu, dan Dimonoria lignorum. 2. Stomatopoda, hidup di laut, bentuk tubuh mirip dan mempunyai warna yang mencolok. Kepala dilengkapi dengan 2 segmen anterior yang dapat bergerak. Contohnya yaitu Sculi empusau atau udang belalang. 3. Decapoda, si kaki 10. Yang termasuk ordo ini adalah udang dan ketam. Decapoda banyak digunakan sebagai sumber makanan yang kaya dengan protein. Beberapa contoh dari Decapoda yaitu yang pertama ada golongan udang. Contohnya seperti Penachus setiferus atau udang windu. Kedua, Macrobrachium rosenbank atau udang galah. Yang ketiga, Chanbarus virilis atau udang air tawar. Keempat, Panulirus vesicolor atau udang karang. Dan kelima, Palaemon carcinus atau udang sotong. Berikutnya ada dari golongan ketam-ketaman. Yang pertama, Portonus segdentatus atau kepiting. Kedua, Paradelphusa maculata atau yuyu. Ketiga, Neptunus peligicus atau rajungan. Keempat, Scilla serrata atau kepiting. Kelima, Birgus latro atau ketam kenari. Struktur tubuh krustasea. Ukuran tubuh krustasea bervariasi. Tubuh krustasea terdiri dari kepala yang menyatu dengan dada dan perut yang bersegmen-segmen. Tubuh bagian kepala sering terlindungi oleh kulit yang keras, disebut carapax. Bagian kepala terdapat sepasang antenula, sepasang antena, sepasang mandibula, dan 2 pasang maksila. Pada udang jantan, pasangan pleopod ke-1 dan ke-2 mengalami modifikasi menjadi alat kopulasi dan disebut genopod. Sedangkan pada udang betina, pleopod juga berfungsi untuk menyimpan telur dan membawa anaknya. Berikut ini merupakan gambar bagian dari struktur tubuh krustasea yang terdiri dari antena, antenula, mata majemuk, cephalothorax, kerapak, perut, terson, urapoda, kaki renang, kaki jalan, dan maksilepet. Maksila dan maksilepet berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Alat gerak berupa kaki, 1 pasang setiap ruas pada abdomen, dan berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Sistem organ. 1. Sistem pencernaan. Alat pencernaan berupa mulut terletak pada bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus terletak di bagian posterior. Hewan ini memiliki kelenjar pencernaan atau hati yang terletak di kepala, dada, di kedua sisi abdomen. Sisa pencernaan selain melalui anus juga dibuang melalui alat ekskresi disebut kelenjar hijau yang terletak di dalam kepala. 2. Sistem saraf. Susunan saraf krustasea adalah seperti tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera yaitu antena,
atau alat peraba, statosis atau alat keseimbangan, dan mata majemuk yang bertangkai. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah krustasea disebut sistem peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. 4. Sistem pernapasan. Pada umumnya, krustasea bernafas dengan insang, kecuali krustasea yang bertubuh sangat kecil bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. 5. Sistem ekskresi. Organ ekskresi utama dari krustasea adalah pasangan kelenjar antena dan maksila. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar hijau. Lebih dari 90% dari sampah nitrogen dibuang dalam wujud amonia. Alat reproduksi. Alat kelamin betina terdapat pada pasangan kaki ketiga, sedangkan alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki kelima. Pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Alat reproduksi pada umumnya terpisah kecuali pada beberapa krustasea rendah. Sistem reproduksi. Hampir semua krustasea kecuali teritip dapat dibedakan antara individu jantan dan betinanya dan bereproduksi secara seksual. Lobster dan lobster air tawar misalnya. Mereka menggunakan anggota badan tambahan yang berada di abdomen untuk mengirimkan sperma ke lubang reproduktif betina saat kopulasi. Sebagian besar anggota subfilum krustasea yang hidup di air melewati 1 atau 2 tahap larva yang berenang bebas. Telur krustasea berkembang menjadi larva nauplius. Peran krustasea bagi kehidupan manusia. Jenis krustasea yang menguntungkan manusia dalam beberapa hal yaitu yang pertama, ada udang, lobster, dan kepiting sebagai bahan makanan yang kaya akan protein. Yang kedua, Branchiopoda, Ostracoda, dan Cephalopoda. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton ini menjadi sumber makanan bagi ikan. Dan yang kedua yaitu beberapa krustasea yang dapat merugikan, antara lain yang pertama, dapat merusak golongan kapal atau perahu oleh anggota isopoda. Yang kedua, dapat bersifat parasit pada ikan, kura-kura, misalnya yaitu pada anggota Cirripedia dan Copepoda. Dan yang terakhir, dapat merusak pematang atau saluran irigasi yang tergolong dalam golongan ketam-ketaman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait materi filum Arthropoda Crustacea. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.